kelompok kami akan menyampaikan atau mempresentasikan terkait pajak masukan, di mana pajak masukan merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam pajak pertambahan nilai. Baiklah, perkenalkan, saya Juwita Hafnianingrum. Saya Gerong Sumin Jepang. Saya Gafur Sabil Paniti. Saya Merapsiri saya Rafus Beda. PPN adalah pajak pertambahan nilai atas barang atau jasa yang setiap rantai produksi dan distribusi. Jadi, dalam sistem ini ada dua istilah penting. Yang pertama ada pajak masukan, yang kedua ada pajak pengeluaran. Jadi, pada saat ini kita akan membahas tentang pajak masukan. Adalah PPN yang dibayar oleh pengusaha kena pajak saat membeli barang atau jasa. Jadi setiap kali perusahaan membeli persediaan bahan baku, aset, dan jasa untuk kegiatan usaha, PPN tercantum dalam faktur yang disebut dengan pajak masukan. Misalnya, perusahaan membeli bahan baku senilai 10 juta rupiah dengan PPN 11%. Artinya, perusahaan membayar 1,1 juta sebagai pajak masukan. Angka ini bisa dikreditkan ketika menghitung PPN yang harus disetorkan pada akhir masa periode pajak. Tidak semua pihak bisa mengkreditkan pajak. Hanya pengusaha kena pajak yang dapat mengkreditkan pajak tersebut. Jadi, bagi pelaku usaha yang ingin memanfaatkan mekanisme kredit pajak untuk memastikan status PKP-nya telah aktif atau sudah terdaftar. Ada beberapa syarat utama. Yang pertama, harus ada faktur pajak yang lengkap dan sah. Yang kedua, barang atau jasa yang dibeli digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan pajak keluaran. Dan yang ketiga, transaksi tersebut dilakukan dalam masa pajak yang sama atau masih berada dalam batas waktu pembelian. Ketentuan tambahan penting. Yang pertama, pajak masukan sebelum PKP dikukuhkan tidak dapat dikreditkan. Yang kedua, pajak masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT tidak dikreditkan meskipun sebenarnya ada. Yang ketiga, PKP boleh mengkreditkan pajak masukan yang terlambat maksimal 3 bulan setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, jika PKP gagal berproduksi dalam 3 tahun, pajak masukan yang sudah dikembalikan atau restitusi harus dibayarkan kembali. Ada juga barang atau pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan. Misalnya pembelian untuk kepentingan pribadi, konsumsi pegawai, hiburan, atau pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha. Selain itu, pajak masukan dari transaksi tidak memiliki faktur pajak yang sah, juga tidak dapat dikreditkan. Pajak, PKP akan menghitung selisih antara pajak keluar dan pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar, PKP wajib setor ke negara. Jika pajak masukan lebih besar, selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau dalam kasus tertentu bisa minta direstitusi. Bayangkan suatu perusahaan memiliki pajak keluaran sebesar 15 juta dan pajak masukan sebesar 10 juta, maka selisihnya 5 juta. Nah, 5 juta inilah yang harus disetor ke kas negara. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, misalnya 18 juta, maka akan ada kelebihan bayar. Tidak bisa dikreditkan jika terkait dengan yang pertama, pembelian sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, transaksi yang tidak bisa terkait langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, ada sedan atau stasiun wagon, kecuali untuk disewakan sebagai investori. Yang keempat, faktur pajak tidak memenuhi ketentuan, salah, tidak lengkap, dan tidak ada NPWP. Yang kelima, pajak masukan ditemukan dalam pemeriksaan tetapi tidak dapat dilaporkan pada SPT massal. Yang keenam, pajak masukan atas transaksi yang dikenai ketetapan pajak.
masukan membantu meringankan beban para PKP. Karena PKP tidak harus menanggung seluruh PPN atas kegiatan usahanya. Mekanisme kredit ini membuat PPN menjadi adil dan tidak menjadi biaya berulang dalam rantai produksi. Walaupun konsepnya sederhana, praktik sering menimbulkan masalah, misalkan faktur pajak yang tidak valid, kesalahan input, keterlambatan pelaporan, atau pembelian yang ternyata tidak memenuhi syarat kredit. Hal-hal seperti ini memengaruhi hasil pelaporan PPN. Manajemen pajak masukan perlu pengelolaan yang rapi, mulai dari pengecekan faktur, pajak, pencatatan masa pajak, hingga memastikan seluruh pembelian terkait langsung dengan kegiatan usaha. Semakin rapi administrasi, semakin kecil resiko dikoreksi DJP. Terus sangat membantu meminimalkan kesalahan. Sistem ini memvalidasi faktur pajak dan memastikan data tersinkronasi dengan DJP. Jadi, penggunaan teknologi bukan hanya mempermudah pekerjaan, tapi juga memberikan keamanan dalam pelaporan. Kesalahan pengkreditan pajak masukan bisa berakibat koreksi Filskrus, mulai dari sanksi administratif, kurang bayar, hingga pemeriksaan lanjutan. Karena itu, penting memastikan semua transaksi memenuhi aturan. Baiklah, sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.